Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat hidayah dan karunia-Nya pada kesempatan eh, siang hari ini dapat diberi kesempatan kita bisa berkumpul di ruangan hari ini dalam rangka fasilitasi diskusi sidang prakarsa perubahan terus pendampingan individu yang kedua bagi calon guru penggerak Bapak Yudi Dewan. Jadi mohon izin yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Dewan Guru, tanpa mengurangi rasa hormat saya mohon itu berbicara di depan untuk memfasilitasi diskusi yang akan kita laksanakan pada hari ini. Nah, Bapak Ibu, dalam diskusi ini sebenarnya kenapa ada penyampaian diskusi visi dan prakarsa perubahan, jangan sampai seperti saya bilang, Pak, mohon maaf Bapak Kepala Sekolah dari CGP, saya pribadi sedang menyampaikan kemarin kami buat Zoom bahwa jangan sampai ada mindset, Pak, mentang-mentang dari CGP kemudian semena-mena mau merubah visi dan misi di sekolah. Tidak seperti itu Bapak Ibu mindsetnya. Jadi dalam proses pendidikan ini Bapak Ibu ini selaku CGP juga sudah membuat visi dan misi versi dirinya sebagai begini. Di segala sesuatunya mereka di CGP ini ada visi dan misinya tersendiri Bapak Ibu untuk tempat pengabdiannya masing-masing, sekolah masing-masing. Nah, proses ini Bapak Ibu diharapkan menjadi dasar pengembangan visi sekolah yang sudah dijalani dari beberapa CGP selama pendidikan guru penggerak, baik dari secara luring maupun daring. Daring ini yang Bapak Ibu mereka sudah jalani hampir tidak tahu waktu kalau fasilitator mau bilang pagi, nah ikut pagi, kalau misalnya siang bahkan sampai sore kadang. Nah, proses ini akan saya rasanya Bapak Ibu kalau tidak berimbas ke sekolah Bapak Ibu. Nah, berimbas bukan berarti harus dipaksakan. Jadi proses belajar CGP ini sebenarnya untuk memfasilitasi pengabdiannya di sekolah masing-masing, memfasilitasi visi misi sekolah atau cita-cita di sekolah. Hanya sekedar fasilitator, bukan eksekutor. Segala sesuatu. Jadi ada kemarin Pak mindset yang salah, tak seketika itu memang semua butuh proses. Nah, Bapak Ibu, meskipun menjadi bagian dari proses belajar calon guru penggerak selama kurang lebih 2 bulan ya Pak Yudi, sudah berjalan 2 bulan, hampir 3 bulan di pendampingan individu 2 ini, bahwa harapan saya itu Bapak Ibu, proses diskusi ini menjadi refleksi kita semua, bahwa apa yang mungkin ini kali pertama mungkin Pak ya, pembahasan dari beberapa termasuk di sekolah saya sendiri, mohon maaf Bapak Ibu disampaikan pasti ada pertanyaan Pak. Saya sebagai pengajar praktik di sekolah sudah jalan ke ini enggak? Sampai saya bilang ke cek. Jadi sampai saya bilang ke teman-teman ada beberapa guru penggerak bahkan pengajar praktik, mohon maaf. Semuanya proses sudah saya jalankan. Cek. Mungkin jadi semua proses sebelum saya menyampaikan ini dan mendampingi Bapak guru penggerak di sekolah secara perlahan sudah berjalan 1-2 bulan proses ini saya jalani lebih dulu Bapak Ibu. Mas, bukan ini program dari saya sebagai pengajar praktik. Jadi saya berjalan bukan hanya sekedar tugas saya sebagai pengajar praktik untuk mendampingi Bapak dari CGP ada 5 orang, juga saya jalani sendiri. Dan alhamdulillah di semua program yang ada di sekolah sudah berjalan, tinggal karena kendalanya finansial di sekolah itu siswanya sedikit Pak, ada 60-an, tapi alhamdulillah berjalan dan saling support Bapak Ibu guru baik yang baru maupun senior sudah berjalan. Nah, sama seperti itu harapannya cek baterai program pendidikan guru penggerak. Nah, saya harapkan agak
mubazir rasanya kalau Bapak yang mengikuti program guru penggerak ini tidak benar-benar dimanfaatkan di sekolah. Karena di Kabupaten Tabalong ini tidak banyak yang berhasil lulus di program guru penggerak. Nah, jadi ke depan Bapak Ibu, mohon izin Bapak Kepala, bahwa kalau bisa Bapak Ibu nanti yang lain mengikuti program guru penggerak. Nah, yang menjadi pertanyaan dan kendala, halangan segala macam, komunikasikan langsung ke Pak Yudi. Kemarin di beberapa guru penggerak ada yang sampai buat program Pak, bahwa penyampaian kendala dan tantangan menjadi guru penggerak di KKG atau di pertemuan guru di daerah masing-masing. Nah, jadi gini Bapak Ibu, terkait penyampaian visi dan fasilitasi prakarsa perubahan sekolah ini, bahwa pada intinya ini adalah program guru penggerak. Tanpa ada sedikit pun harus mendikte program visi dan misi di sekolah. Yang pada intinya ini merupakan sebuah tagihan Bapak Yuni selaku calon guru penggerak yang sedang dalam proses pendidikan. Nah, saya tegaskan dan saya ulangi lagi, agak membazir rasanya Pak. Kalau rasanya selama pendidikan ini benar-benar beliau ini tidak dimanfaatkan apa yang didapat untuk program sekolah maupun untuk peserta didik. Nah, demikian Bapak Ibu. Jadi saya berharap kita nanti semua dapat berkontribusi aktif dalam diskusi kali ini. Kenapa? Harapannya ini bukan secara umum, bukan buat kita, secara umum ini buat peserta didik kita ke depan. Tapi kalau bukan kita yang memulai, rasanya tidak mungkin Bapak Ibu. Jadi mohon maaf juga harus meminta waktu Bapak Ibu beberapa menit ke depan sampai kita benar-benar menjalankan tagihan dan tugas dari Bapak Ibu selaku CGP yang sekarang dalam proses pendampingan di Kedua. Demikian, mohon maaf Bapak Ibu, saya di prosesnya pada saat ini selaku moderator. Nanti tidak menutup mungkin kalau ada hal yang ingin disampaikan mau ditanyakan setelah penyampaian dari Bapak Yudi, nanti saya akan membantu menjawab. Demikian dulu sementara saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmatnya, dengan izinillah kita diberi kesehatan, diberi waktu untuk bisa berkumpul di sini dalam rangka diskusi perumusan isi dan prakarsa perubahan di sekolah. Dan tak lupa kita haturkan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena dengan berkat beliaulah kita sampai saat ini, detik ini masih dalam keadaan Islam. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Baumin, yang saya hormati Bapak Pengajar Praktik Bapak Ibnu Rasid yang datang dari Muara Uya, yang saya hormati Bapak Ibu Guru peserta diskusi di sini. Baiklah, untuk kesempatan ini saya selaku CGP calon guru penggerak angkatan 7 2022 ingin menyampaikan paparan visi dan prakarsa perubahan di sekolah. Nah, sebelum itu marilah kita bersama-sama dulu untuk membuka acara ini, bersama kita membaca basmalah.
Baiklah, untuk penyemangat kita melanjutkan puisi, alangkah baiknya kita dulu mendengarkan puisi yang akan disampaikan oleh rekan sejawat saya, yaitu Ibu Gustina SPSD. Pada Ibu Aku melihat Indonesia, karya Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Melinyuk, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Melinyuk itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau. Aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Klebet, dan gunung-gunung yang lain. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi. Bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih kepada Ibu Gustina yang telah membaca puisi tadi, sungguh luar biasa sekali. sungguh luar biasa sekali apa yang puisi yang dibacakan oleh Ibu Gustina tadi, sungguh menyentuh hati para bapak ibu sekalian. Sekarang kita akan merumuskan visi dan perubahan prakarsa perubahan di sekolah ini. Nah,
kita sebagai pengajar tentunya mempunyai harapan, mempunyai cita-cita, mempunyai harapan, mempunyai cita-cita bagaimana anak didik kita di masa yang akan datang. Nah, oleh karena itu kita harus mempunyai visi. Visi itu merupakan suatu harapan, cita-cita, di mana kita memimpikan anak-anak didik kita di masa yang akan datang seperti apa. Nah, sekarang visi kita ini yang kita rumuskan nanti ini terserah saja apakah mau dipakai atau tidak, terserah saja. Atau visi kita yang ada di sekolah ini bisa, saya melihat visi kita di sekolah ini sudah baik terwakili dari profil pelajar Pancasila. Artinya semua di visi kita itu sudah ada memuat di situ. Artinya apakah visi kita di sekolah ini sudah baik atau sudah baik dan mungkin kita akan perbaiki lebih baik lagi. Nah, di pendampingan individu diskusi isi dan prakarsa perubahan di sekolah. Nah, di sini ada kalimat rumpang. Mungkin Bapak Ibu tahu kalimat rumpang? Ada yang tahu? Kalimat rumpang. Kalimat rumpang itu adalah kalimat yang belum lengkap, artinya yang belum punya makna. Artinya kita sebagai guru harus mempunyai visi. Tanpa ada visi kita itu mengajar seperti air yang mengalir begitu saja. Nah, oleh karena itu kita sebagai guru harus mempunyai visi. Di sini saya ada menampilkan kalimat rumpang, yaitu cita-cita untuk murid. Nah, di sini ada, yaitu yang pertama kita memimpin murid-murid kita yang. Ini kan sebuah kalimat yang belum lengkap. Mungkin Bapak Ibu bisa melengkapi apa kira-kira kalimat itu, kalimat yang ada di situ. Apa kira-kira? Terampil, Pak. Terampil, cerdas, kreatif, berakhlak mulia, berprestasi, berbudaya, berkarakter, berbudi luhur. Ya, kita mendidikan murid-murid kita yang berterampil, cerdas, gitu. Ya, Terampil, cerdas, kreatif. Bisa? Ada lagi yang lain? Ya, Pak, berakhlak mulia. Berakhlak mulia. Nah, jadi yang pertama tadi bisa Pak Diki minta tolong ketikkan apa tadi itu? Kata itu tadi. Terampil, Pak. Terampil, Cerdas. cerdas. Itu di situ. Tanya di kalimat terampil. Berakhlak mulia dan berkarakter. Nah, ini pertama itu kita memimpikan murid-murid kita yang terampil, cerdas, berakhlak mulia, berprestasi, berbudaya, berkarakter. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua ada yang bisa Ibu Tadi tambahan dari Ibu Citra Kiwi. Berbudi luhur, yang nomor 1, Bapak. Yang berbudi luhur. Berbudi luhur. Nah, ini
sudah kita dapat kalimat kembang yang pertama, yaitu kita membimbing murid-murid kita yang terampil, cerdas, beramal mulia, berprestasi, berbudaya, berkarakter, dan berbudi luhur. Nah, kemudian kalimat kembang yang kedua yaitu kita percaya bahwa murid adalah titik apa kira-kira, Pak Ibu? Ada yang pindah? Sumber belajar. Sumber belajar. Ada lagi? Bu Citra? Inspirasi, Pak. Inspirasi. Ada lagi? Tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran dan juga aset. Aset. Ya. Nah, ini adalah kalimat rumpang yang kedua, yaitu kita percaya bahwa murid adalah sumber belajar, inspirasi, tujuan pembelajaran, dan aset. Kemudian kalimat rumpang yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa kira-kira Bapak Ibu? Supaya apa kira-kira? Belajar dulu terutama, Pak. Belajar. Ya. Ya, belajar. Apa lagi? Ada yang bisa? Bu Gustina? Disiplin, Pak. Disiplin. Ya, disiplin. Kemudian apa lagi? Beradab, Pak, beretika. Ya, beradab etika. Adab etika. Ada lagi? Sopan santun. Sopan santun. Apa lagi? Sopan santun. Ada lagi? Sudah? Ada lagi tambahannya? Nah, jadi di sekolah kita mengutamakan belajar, disiplin, beradab, beretika, dan sopan santun. Nah, itu adalah kalimat rompang yang ketiga. Kemudian kita lengkapi lagi kalimat rompang yang keempat, itu murid kita sadar betul bahwa apa kira-kira Bapak Ibu? Kewajiban dan tanggung jawab. Kewajiban dan tanggung jawab. Kewajiban dan tanggung jawab. Ada lagi? Ibu Askia? Kewajiban dan tanggung jawab itu harus dilaksanakan serta hak yang harus didapatkan. Ya. Karena belajar adalah kebutuhan siswa yang bukan dipaksakan. Ya. Jadi murid kita sadar betul bahwa kewajiban kewajiban murid kita itu belajar dan tanggung jawab. Ada lagi? Yang tidak boleh dipaksa yang nomor berapa, Pak? Masih di murid kita sadar betul. Soalnya tidak boleh dipaksakan, Pak, ketika belajar. Ya, murid tidak boleh dipaksakan ketika Ya. belajar. Nah, kemudian kalimat rompang yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk kira-kira untuk apa kira-kira? Ada yang bisa? Mencerdaskan anak didik, Pak. Ya, mencerdaskan anak didik. Kemudian ada lagi. Pesan Bapak Ibu yang seperti apa? Saling menghormati. Ada lagi? Menghargai. Saling menghargai. Ada lagi? Memberikan apa? Transformasi perubahan. Ya. Transformasi perubahan. Ya. Dan kemudian yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kira-kira paham bahwa apa itu kira-kira? Kira-kira apa?
Ya, jadi pendidikan bisa terlaksana dengan kolaborasi bersama. Artinya kita sebagai guru harus berkolaborasi agar pendidikan di sekolah kita ini maju ya. Tulis ketik Pak Diki itu pendidikan apa tadi Wi? Bisa terlaksana dengan kolaborasi bersama. Kira-kira ada lagi nggak? Kira-kira ada lagi? Nah, jadi ini sudah lengkap lah kalimat rumpang ini tadi kan. Kalimat rumpang itu kalimat yang belum lengkap atau belum ada maknanya. Nah, sekarang kita membimbingkan murid kita yang terampil. Terampil itu murid yang serba bisa lah. Kemudian cerdas. Cerdas itu otomatis pintar lah. Kemudian berakhlak mulia. Seperti apa murid yang berakhlak mulia? Berakhlak mulia itu seperti apa? Misalnya, contohnya menghormati guru. Ya, menghormati guru, berbicara sopan santun, mempunyai adab dan etika. Nah, dari kalimat rumpang ini yang 6 ini, nah kita jadikan, kita simpulkan menjadi satu visi. Diolah dibuat menjadi satu visi. Kira-kira apa, Bapak Ibu? Bukan menjadi satu kalimat. Nah, visi itu jangan terlalu panjang. Yang terlalu panjang artinya mudah diingat, singkat tapi padat maknanya. Itu kalimat poinnya. Tidak juga. Satu kalimat. Dari 6 poin ini kita bikin satu kalimat. Nah, tidak terlalu panjang. Artinya visinya itu mudah diingat. Nah, mudah diingat. Kira-kira apa? Mewujudkan murid yang cerdas dan kreatif. Mewujudkan murid yang cerdas dan kreatif. Berakhlak mulia. Berakhlak mulia. Dan berbudaya positif di sekolah. Dan berbudaya positif di sekolah. Jadi kira-kira setuju nggak kita? Setuju Pak. Juga kan dulu ditampilkan tulisannya apa kalimatnya. Sekolah. Nah, ini merupakan ini adalah kesimpulan dari kalimat rumpang tadi, yang 6 tadi. Nah, kalimat rumpang tadi, yaitu coba tadi bisa diulang lagi yang satu tadi, dua. Nah, ini bisa tadi. Artinya bukan murid yang cerdas. Nah, murid yang cerdas, kreatif, berakhlak mulia. Berakhlak mulia. Berakhlak mulia dan berbudaya positif. Nah, kira-kira bisa lah ini dijadikan visi buat Bapak Ibu. Bisa? Bisa Pak. Bisa. Cuma kita perbaiki. Apakah Kita perbaiki sedikit Pak Ibu ya. Artinya dari sekian itu kan sudah kita sepakati sedikit. Hanya kita merubah berakhlak mulia kita utamakan gitu. Jadi yang berakhlak mulia, iya itu Pak. Mewujudkan murid yang berakhlak mulia. mewujudkan murid yang berakhlak mulia, Cerdas, kreatif, dan berbudaya positif. Tapi berbudaya positif itu bukan yang seperti menari, itu bukanlah, itu artinya yang kebiasaan, bukan kebiasaan. Kebiasaan yang ada di sekolah kita, anak murid yang kebiasaannya. Nah, contohnya seperti disiplin, seperti yang menari apa itu. Nah, sekarang mewujudkan murid yang berakhlak mulia. Berakhlak mulia tadi mungkin itu sudah termasuk adalah kalau yang berakhlak sudah pastinya beriman lah, sudah pasti dia beriman. Cerdas itu pasti ya, pintar orangnya. Kita menginginkan murid yang cerdas, terampil, kreatif, berbudaya positif di sekolah. Seperti
apanya. Nah, kemudian langkah-langkahnya itu seperti apa? Sekira visi kita ini bisa tercapai. Langkah-langkahnya apa yang kita lakukan? Dan sebuah visi itu tidak akan tercapai kalau tidak ada prakarsa perubahannya seperti apa. Prakarsa perubahan itu artinya langkah-langkah untuk mencapai visinya itu seperti apa. Langkah-langkahnya. Ada yang tahu Bapak Ibu langkah-langkahnya? Visi itu kalau kita mempunyai visi tanpa ada prakarsa perubahannya, seperti visi itu seperti angan-angan dia. Artinya menginginkan sesuatu tapi tidak melakukan upaya. Akhirnya visi itu sebagai angan-angan saja. Nah, saya lihat visi kita ini tidak jauh beda dengan visi sekolah kita yang sudah ada. Jadi artinya salah satu tidak ini dengan visi kita. Visi kita semua itu coba memiliki buka sempat. Nah, kita bandingkan dengan visi kita yang ada di sekolah ini, yaitu menciptakan lulusan atau generasi penerus yang cerdas, terampil, beriman, bertakwa, serta berakhlak mulia. Ya, tidak jauh bedalah dengan apa yang kita rumuskan hari ini. Nah, jadi kita sudah dapat tadi visinya, sebesar visinya yaitu mewujudkan murid yang cerdas, kreatif, berakhlak mulia dan berbudaya positif di sekolah. Nah, kemudian kemudian sikap dan perilaku. Sikap dan perilaku itu sikap dan perilaku itulah yang murid, guru, kepala sekolah, orang tua, nah artinya warga sekolah lah, artinya warga sekolah. Nah, mencerminkan visi yang sudah kita rumuskan tadi. Bagaimana? Supaya visi kita ini jalanlah. Siapa caranya? Murid ini ya. Murid, guru, kepala sekolah, orang tua harus seperti apa? Ada yang tahu? Harus seperti apa? Kita lakukan. Seperti apa? Coba Kristina. Ada yang tahu? Ada? Seperti apa? Misalnya guru dan murid datang tepat waktu. Salah. Guru dan murid datang tepat waktu. Itu sikapnya. Supaya ada perubahan lah. Adanya peraturan. Tata tertib. Bisa juga. Datang guru dan murid datang tepat waktu. Ada lagi ceritakan Tadi menjadi itu dari peraturan tadi. peraturan. Nah, artinya di sini supaya kita membuat supaya agar murid kita itu cerdas, terampil, maka kita harus disiplin dulu. Yaitu disiplin dengan cara apa? Kita dulu datang tepat waktu atau murid datang tepat waktu juga. Artinya sama-sama mematuhi aturan. Sehingga nantinya akan membuahkan hasil yang baik lah, perubahan yang baik bagi sekolah kita. Yaitu yang pertama tadi guru dan murid. Artinya guru dan murid itu harus datang tepat waktu. Kemudian mentaati peraturan bisa juga. Kemudian ada lagi sikap perilaku guru. Sikap perilaku guru, murid, kepala sekolah. Yang kedua guru. Kira-kira apa guru? Harus apa? Memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, kemudian memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Seperti apa caranya memberikan pembelajaran yang menyenangkan? Ada yang tahu?
Yang menyenangkan artinya murid itu tidak bosan lah untuk main game Pak. main game. Ada yang lain bisa main game. Keluar sekolah Pak, misalnya Maksudnya keluar. keluar dari kelas gitu. Oh, artinya kita belajar dengan alam. Ya. Bisa juga. Ruang terbuka. Artinya murid itu tidak bosan, artinya menyenangkan lah. Ada lagi? Nyanyi Pak. Hah? Sampai nyanyi. Ya, sampai nyanyi, tangan. mungkin sampai nyanyi bisa juga itu. Artinya murid itu dia sambil belajar diselingi dengan hiburan. Nah, seperti itu. Ada lagi? Nah, jadi guru itu harus memberikan pembelajaran yang menyenangkan, seperti belajar di luar ruangan kelas. Jadi belajar di luar, kemudian apa tadi belajar berbeda? Main game. Game. Belajar sambil bermain. Iya, belajar Bermain. bermain. Sambil bermain. Nah, jadi murid itu juga jangan ditekan. Maksudnya ditekan itu jangan dipaksa. Lakukan saja apa yang maunya, minatnya apa sih? Maunya seperti apa dalam belajar itu. Jadi ini apa yang dinamakan? Ini sebenarnya sudah berkaitan runtutan dari visi yang sudah dibuat Pak ya. Nah coba geser ke visi yang kesimpulan tadi Pak. Nah ini ketika ini kan suara harus mengakomodir kan gitu Pak. Bukan hanya untuk guru, bukan hanya untuk peserta didik. Nah, ketika sudah ada runtutan yang ini, yang pertama berakhlak mulia, ya kan? Dan kemudian cerdas 2, 3 kreatif, 4 berbudaya positif. Nah, ketika budaya positif dimulai dari misalnya, peserta didik seperti apa? Datang tepat waktu. Guru seperti apa? Datang tepat waktu. Kemudian orang tua seperti apa misalnya? Mengantar sampai depan. Kemudian berakhlak mulia yang mana? Untuk peserta didik Misalnya kelas bisa berdoa, kemudian sopan santun, ya kan? Gurunya seperti apa? Nah itu. Terus yang cerdas seperti apa? Kemudian kreatif seperti apa? Nah itu yang bisa jadi dipilah menjadi misi, kan gitu. Harus mewakili satu. Kalau mau sasarannya ke guru kan beda Pak. Kalau peserta didik, ya jadi dipersempit. Peserta didik seperti apa nih kalau berangkat dunia? Tinggal dijabarkan aja ke bawah 1, 2, 3. Cerdasnya seperti apa, kreatifnya seperti apa, dan budaya positif. Nah, ini erat kaitannya dengan merdeka belajar seperti Bapak tadi bilang, belajar di luar, memberi kebebasan kepada anak-anak untuk belajar. Kemudian masih sangat erat kaitannya dengan profil pelajar Pancasila, yang mana tadi itu ada mandiri, gotong royong. Ini kan budaya positif yang harus dikatakan ini sudah mewakili. Tinggal nanti penjabaran misinya di bawah seperti itu Pak. Karena ini sudah sangat detail, tinggal runtutan ke bawah saja. Ini saja. Silakan. terima kasih Pak Dino atas masukannya. Lanjutkan lagi ke apa yang dibahas tadi? Coba slide. Kepala sekolah. Sikap perilaku kepala sekolah seperti apa? Tegas. Sekolah tegas. Apa lagi? Tegas. Guru duluan lancar, kurang Pak. Mau berlawan gurunya. Lanjut lagi. Kemudian memberikan fasilitas lah kepada guru. Siapa? Memberikan fasilitas kepada guru untuk apa? Kepala sekolah dan guru menjadi satu sebenarnya. Sama aja di atas tetap Guru, kepala sekolah dan guru belajar. kepala sekolah dan guru tetap harus sama Pak. Iya, iya. Misalkan itu Bahwa bawah, Jadi- bawah. Ya. Kepala sekolah dan guru memberikan
Kemudian kepala sekolah memfasilitasi pelatihan atau bimbingan, pelatihan atau bimbingan atau pembinaan, pelatihan, pembinaan kepada para guru. Nah, contohnya kayak kepala sekolah memfasilitasi guru untuk pelatihan, misalnya workshop, seminar, gitu. Kemudian ada lagi yang ditambahkan Pak Isno kira-kira orang tua. Contohnya seperti misalkan mendampingi apa? Misalnya mendampingi anak dalam belajar dalam belajar. iya, jadi sudah jelas. Nanti nggak usah di rumahnya Di lah. rumah nggak usah, sudah terpenuhi sudah semuanya, baik di rumah maupun di mana kayak itu. Nah, sekarang murid ini seperti apa murid semuanya? Ada yang tahu? Bu Sina? Harus ceria Pak murid itu. Ya, murid harus ceria. Murid harus ceria. Harus kreatif, belajar dengan Belajar dengan tekun. Ya. Terus sikap perilakunya lah murid. Nah, kan ada perilaku gurunya seperti apa, guru orang tuanya seperti apa, orang tuanya, artinya warga sekolah lah. Ini murid harus ceria. Murid itu belajar itu harus ceria dengan guru lah. Mau. Intinya jangan tekanan, diberi soal apa ini, apakah muridnya. Artinya murid itu belajarnya harus ceria. Ya, Bagaimana caranya supaya murid itu ceria? Ya, tadi contohnya ya, seperti belajar dengan menyenangkan. Artinya apa yang diinginkan murid sedapat mungkin kita penuhi lah cara belajarnya. Nah, kita melihat karakter murid itu seperti apa maunya. Kemudian Kalau ceria kan gembira ya Pak. kalau ceria, Dan senyumnya aja kan terus ceria. Kalau kan gembira ya. kalau ceria itu kalau menurut saya itu kalau ceria itu sudah termasuk. sudah termasuk gembira lah. Kan pertumbuhannya itu kan gitu. Panjang lah dari wajahnya. Mencakup dari Kalau dia belajar kebahagiaan lah gitu, dengan ceria. Seperti itu kira-kira. dari mimik wajahnya. Kemudian apa lagi bisa menerapkan apa kira-kira 5S apa lah 5S itu 5S Santun, senyum, apa santun ya salam senyum sapa sopan santun artinya semuanya itu harus dimiliki murid nah, sehingga terbinalah atau menjadi sebuah budaya positif di diri murid. Nah, seperti sopan murid menerapkan 5S yaitu salam, sopan, salam, senyum, sapa, salam, senyum, sapa, sopan, santun. Artinya ini sudah mencakup dari akhlak mulia lah, akhlak mulia dari murid tadi. sopan santunnya itu jangan pakai koma, harus aja diberi jadi satu kata, kalau dua kata kan jadi 6S. Kenapa enggak tulis? Kawiunan tiga di sini udah. Nah, jadi ini kan sudah terwakili dari sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, dan orang tua sebagai wadah sekolah. Nah, guru dan murid itu datang tepat waktu, artinya mentaati peraturan agar tercipta terwujudnya visi dan misi kita mencerdaskan murid kita, maka kita tuh harus datang tepat waktu.
sebagai guru. Kemudian guru dan kepala sekolah misalnya memberikan tadi pembelajaran yang menyenangkan, harus tegas guru itu, dan memfasilitasi pelatihan. Jadi kepala sekolah memfasilitasi pelatihan seperti pelatihan apa dari. Kemudian orang tua mendampingi anak dalam belajar. Kemudian murid harus ceria. Kalau dia ceria, otomatis pelajaran yang kita berikan bisa diterimanya dengan baik. Kemudian kreatif, murid harus kreatif dan belajar dengan tekun. Bisa menerapkan 5S tadi, yaitu salam, senyum, sapa, sopan, santun. Nah, jadi untuk mewujudkan semuanya itu, untuk mewujudkan kecerdasan, kreatifan anak dalam belajar, maka kita tuh perlu inisiatif. Nah, kira-kira inisiatif dari ibu itu apa untuk melakukan perubahannya? Perubahannya itu inisiatifnya apa? Kira-kira Bu Gustina, apa Bu Gustina? Kira-kira bisa misalnya untuk melakukan perubahannya itu bisa mengikuti apa seperti apa itu workshop, artinya untuk mengembangkan untuk mengembangkan kompetensi diri dalam belajar, mengikuti pelatihan. Nah, mengikuti pelatihan itu merupakan apa namanya upaya untuk melakukan perubahan di sekolah kita. Jadi kepala sekolah tadi mengikuti pelatihan guru tenang. Kalau mengikuti studi banding Pak, Bisa juga mengikuti studi banding, artinya kita melihat di sekolah lain. sekolah lain caranya seperti apa, Ya, suksesnya ya, seperti apa. ada yang sulit kalau Ya, nanti yang ngomongin itu artinya jalan-jalan ke mana Pak? sekolah lain. Siap, Pak. Ya, Nanti bisa kita ke tempat Pak Ibnu bisa. Nah ini Pak Jin, secara eksternal seperti itu inisiatif perubahannya kan Pak ya? Nah, inisiatif perubahan akan dilakukan. Nah, secara bersama-sama, oke kalau ini secara eksternal di luar kan berkaitan dengan orang luar terhadap diri kita Bapak Ibu. Nah, sekarang yang berkaitan dengan Bapak Ibu di internal sekolah Bapak Ibu, kemudian dengan kepala sekolah, inisiatif perubahan apa yang dapat dilakukan bersama untuk menjaga sekolah? Ada yang tahu Bapak Ibu? Kira-kira. Kira-kira apa? Ini internal Bapak Ibu. Ini maksudnya Nah, kalau yang di luar kan ini kan kalau di luar ikut workshop belum tentu pelatihan. yang ikut workshop menyampaikan ke sekolah, yang belum tentu ikut workshop bisa menyimak penuh apa yang ada di luar. Nah, sekarang secara bersama-sama Bapak Ibu guru dengan kepala sekolah di sekolah melakukan inisiatif perubahan secara bersama untuk mencapai visi di sekolah. Nah, ya. Ya, seperti apa? Contohnya apa? Misalnya aku Pak melihat apa dari kemampuan murid misalnya Kegiatannya apa maksudnya? misalnya yang menonjol di Ekstra. bidang apa misalnya dari murid-murid itu kita kembangkan. Ada lagi? Misalnya dia pintar olahraga Berarti itu pengembangan dari ekstra populer ya? pertanyaan Bapak tadi antar guru kan. Nah, jadi ini kan global ya. Ya, artinya yang di dalam sekolah kita ini. Oke, ini di luar selesai, Ya, ya kan? Guru mengikuti studi banding, pelatihan dan workshop. Itu kan inisiatif perubahan untuk mencapai visi, tapi bukan bersama-sama. Karena tidak semua ikut workshop, tidak semua ikut studi banding. Nah sekarang membangun komunitas praktisi. nah, di sekolah, Bapak, Ibu dengan kepala sekolah, tiba-tiba punya inisiatif mau bikin perubahan. Dengan cara apa? Guru, Bapak Ibu melakukan kegiatan apa? Jawabannya itu dong. Apa namanya ini pejabat
disampaikan di situ. Membuat program bersama, Ya. Berarti itu musyawarah membuat program bersama. untuk teori tadi itu secara global artinya luar, secara Internal. ya, internalnya itu membuat program. Eksternal lagi buat dia Pak. Ini. Internal iya. Jadi jawabannya benar ya, inisiatif perubahan ya. Kalau segala sesuatunya misalnya guru kelas 5 bikin program sendiri tapi tidak terlibat kelas 4 dan kelas 6 akan putus sampai di situ. Ya. Nah ketika bilang itu tadi dimusyawarahkan, kemudian didiskusikan, kelas 4 dari kelas 5 tadi ke kelas 6 harus bawa yang sudah dibawa. Pembenahan dan kelengkapannya kan berjenjang nih, dari yang sulit, agak sulit, menjadi sulit, sangat sulit, kan sekarang gitu. Nah kalau dibahas dan didiskusikan bersama-sama, semua ada tindak lanjutnya, jadi terprogram Dalam acara kita ini. Nah, jadi untuk sebelum itu kita simpulkan dulu lah, kita simpulkan keseluruhan dari pertemuan kita ini. Jadi kita sudah merumuskan tadi sebuah visi, yaitu mewujudkan murid yang cerdas, kreatif, berakhlak mulia dan berbudaya positif di sekolah. Kemudian kegiatan yang dilakukan guru tadi itu seperti datang tepat waktu. Nah, kemudian mentaati peraturan. Kepala sekolah dan guru itu harus memberikan pembelajaran yang menyenangkan, tegas, dan sekolah juga memfasilitasi pelatihan pembinaan kepada para guru yang ada di sekolah ini. Orang tua sebagai pendamping anak dalam belajar, kemudian murid itu harus ceria dalam belajar, dan kreatif, dan menerapkan 5S tadi. Nah, jadi itu merupakan sebuah visi kita lah untuk mewujudkan sebuah visi kita. Kemudian inisiatifnya tadi ada apa? Membangun atau membuat program di sekolah kita itu. Programnya misalnya apa tadi? Ini tahu tadi apa tadi buat programnya? Apa tadi? Mendiskusikan program selanjutnya lah yang untuk kemajuan siswa. Kemudian refleksi. Ada ingin sampaikan juga kesannya aja juga, ada yang harus kesan Justina. ya. Pesan dan kesan apa yang kami dapatkan yang Bapak sampaikan tadi mengenai visi dan prakarya Visi dan prakarsa perubahan yang dirasakan adalah kita mempunyai impian untuk sekolah kita ini maunya mau dibawa kemana, serta seperti apa siswa-siswa kita ketika kita memberikan sebuah pembelajaran ataupun melalui kegiatan yang kita adakan di sekolah kita mampu mewujudkan visi sekolah sehingga sekolah kita tentunya pasti menjadi lebih maju, lebih bisa diharapkan berbudaya dan menjadi nilai lebih sekolah kita sehingga sekolah kita mampu bersaing dengan sekolah-sekolah yang lainnya Pak. Jadi melihat dari segi kesimpulan visi misi tadi, saya sangat berharap sekali agar kedepannya supaya anak didik kita ini diajarkan dikuatkan masalah adab Pak, karena mana sekarang lebih lagi artinya tuh adab diutamakan daripada ilmu. Bagus sekali, bisa ya. Ada lagi? Nah, jadi anak-anak tadi lah, kata kita tadi, maksud saya anak-anak tadi kita harus mengutamakan
daripada ilmu, karena atau akhlak lah daripada ilmu, karena orang yang berilmu belum tentu berakhlak, gitu. Orang yang berakhlak sudah pasti berilmu, kan itu logikanya. Bagus, mungkin ada lagi, Bapak ada tambahan Pak? Ya, dari refleksi ini artinya kita berharap mudah-mudahan daripada guru-guru yang lain biasanya nanti untuk pelanjutan daripada program KID yaitu sebagai calon guru penggerak, mudah-mudahan bisa diikuti dengan guru yang lain. Itu aja. Nah, ya, terima kasih Bapak. Kemudian mungkin ini saja dulu Bapak Ibu apa yang saya paparkan masalah visi dan misi. Saya kembalikan dengan Bapak Ibnu menjadi praktik saya kepada Bapak Ibnu. Oke, jadi minta waktunya di Facebook ya. Saya tambah 5 menit. Oke, tepuk tangan dulu Bu, Bapak Ibu. Oke, jadi gini Bapak Ibu, ini kemudian jangan menjadi beban. Ya, yang menjadi beban, perubahan itu butuh proses, tidak ada sesuatu yang instan. Tapi tidak ada salahnya dijalankan sama-sama. Mungkin yang jadi beban tadi persaingan kalau dilaksanakan bersama-sama. Tentunya dengan seizin dan persetujuan dari Bapak Kepala Sekolah dan pemimpin sekolah. Oke, itu poinnya. Kemudian Bapak Ibu, semua ini berkaitan dengan tadi saya bilang merdeka belajar dan profil belajar Pancasila. Di situ juga jelas sudah bahwa adab tadi seperti bilang ibu tadi apa? Di atas dari ilmu. Oke. Jadi perlu saya sampaikan Bapak Ibu, memang sekarang bukan lagi menjadi brand dan trending. Posisi kita secara nasional bahwa degradasi mental, penurunan mental peserta didik kita Bapak Ibu dari tingkat usia dini sampai remaja. Kenapa saya bilang seperti ini? Ini ada dasarnya Bapak Ibu. Perlu diketahui, saya juga seorang pelatih mental Pak yang berlisensi dasar nasional, jadi sedikit upgrade kalau untuk berhubungan dengan mental anak ini atau lagi usia remaja. Nah, saya bilang sebelum saya sampaikan ini sudah saya jalankan Pak. Di sekolah saya Pak, kalau dulu jalan ke pasar Muaralia dipanggil Pak, yang jual di sana, yang ya. Oh ini kayaknya kok tidak tepat gitu. Bahkan ya bukan membandingkan Bapak Ibu, bagaimanapun juga kami di sekolah juga butuh siswa yang banyak gitu kan. Jadi anaknya harus kelihatan gitu kan, karena dilihat orang banyak, jadi penilaian pribadi anak siapa, sekolah di mana gitu. Membahasnya ada ke sekolah dan orang tua. Jadi pelan-pelan saya bilang, kalau ketemu Bapak Ibu guru di luar, ucapkan salam. Jangan teriak Pak, Bu, ini nggak harus siapa. Dan semua berubah Bapak Ibu. Yang non kasih, silakan ucapkan selamat siang Pak. Mau kemana? Mau jadi datang. Bukan hanya sekedar Pak lari gitu cintaan. Jadi tanda tanya Bapak Ibu, jadi sebuah tanda tanya dilihat di belakang sekolah mana kan itu di depan orang lain. Imbasnya apa Bapak Ibu? Saya sampaikan tadi ke Bapak, Pak, siswa saya dulu sedikit di sekolah 3 tahun terakhir. Dulu kelas 1 Bu 6, 5. Di kelas 3 ini 6 orang. Tahun ini hasilnya 26 orang dari situ. Jadi karena saya tidak merasa Bapak, ketika sudah ada di posisi ini dan ketika sudah dijalankan, bahkan tuntutannya ada di tertuang dan tertulis, saya baru sadar. Kemarin saya hanya butuh siswa yang banyak, saya berbuat seperti itu. Jadi intinya praktik baik bagi kita sendiri dan anak-anak kecil. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kita apresiasi Pak Indi hari ini. Besar harapan kami juga Pak, Bapak Ibu guru yang lain bisa mengikuti program ini. Kalau ada salah dan kekurangan, sebuah hal yang wajar karena sebuah proses pendidikan atau pembelajaran, tidak ada yang sempurna. Begitu juga saya masih edukasi ya Pak ya, gitu kan. Cuma imbasnya silakan nanti berproses. Ke depan kita bakal ketemu Pak, entah nanti bulan dan di nanti 2023. Terima kasih Bapak Ibu, saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kalau ada yang kurang berkenan, saya juga mohon maaf. Pak, terima kasih, saya mohon maaf. Ada kesalahan kata-kata. Jangan bosan Bapak Ibu
yang jelas karena bakal sering nanti ketemu dan program-program yang memang sekiranya belum tepat silakan berdiskusi dengan Pak Yudi. Kalau memang menurut Bapak Ibu ada yang kurang sesuai didiskusikan lebih baik. Bapak Ibu. Mungkin itu aja dari saya. Nanti kalau ada hal-hal yang lain-lain silakan komunikasi dengan Pak Yudi atau sisa mau ditanyakan silakan komunikasikan dengan saya. Demikian Bapak Ibu, saya akhiri. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih pada kesempatan hari ini sudah menyempatkan waktunya. Ya, ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dengan adanya penguatan dari Pak Retno pada terakhir tadi, maka berakhirlah diskusi kita pada hari ini. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.